Perkenalkan, saya Juliana Chandra yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu lagi dalam acara Masa Kaca Online, Meditasi Online bersama pada malam hari ini, Jumat 13 Januari 2023, sesi meditasi online bersama dengan guru pembimbing kita, Bante Dhamma Wijayo Mahatera. Tentunya acara ini diselenggarakan oleh KBTI, Keresidenan Besuki, dan disiarkan secara live di channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Kini marilah kita merenungkan share Dhammapada yang akan dibacakan oleh Saudari Yesa. Kepada Saudari Yesa kami persilakan. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada pembawa acara atas waktunya. Pembacaan Dhammapada Piyawaga Syair 217. Sila dasana sampana Dhamma tahang sacawe dinang Atano kama kubba tang jano kurute yang artinya barang siapa sempurna dalam sila dan mempunyai pandangan terang, teguh dalam dhamma, selalu berbicara benar, dan memenuhi segala kewajibannya, maka semua orang akan mencintainya. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih Saudari Yesa. Sebelum memulai kegiatan meditasi online bersama pada malam hari ini, marilah kita melakukan penghormatan awal pada Tiratana dengan membacakan nama Kadapata secara bersama-sama. Dimohon para hadirin bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammam Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang namami. Next, saya akan membacakan profil narasumber pada malam hari ini. Silakan ditampilkan host. Ya, Biku Dhamma Wijayo Mahatera. Nama penabisan Dhamma Wijayo, tempat penabisan Wat Bonowari West, Wihara, Bangkok, Thailand. Tanggal penabisan 9 Maret 1979 pada pukul 17:49 waktu Indonesia Barat. Nama penabis Upajaya Somdektra Nana Samwara Suwadano. Nama guru penabisan Kama Wacarya Pradamadilok. Nama guru pembimbing Anusa Wanacarya Pradeptawi. Bante Dhamma Wijayo sebagai perintis dan founder Dhamma Televisi Analog yang sudah mengudara sejak tahun 2006 dengan pemancar televisi yang tersebar di beberapa kota di Jawa Timur, diantaranya Malang Raya, Kediri, Madiun. Untuk informasi selengkapnya bisa mengunjungi www.dhammaweb.tv dan YouTube Dhamma Televisi. Ya, baik. Selanjutnya Bante akan menjelaskan pengantar meditasi. Silakan Bante, untuk waktu dan tempat kami persilakan.
Ya, saudara-saudari setamak yang berbahagia, kita hidup di dunia ini adalah saat tepat untuk belajar kebenaran. Belajar kebenaran ini bukan terletak di KTP kita, bukan terletak di kitab suci manapun juga, tetapi sesungguhnya kebenaran itu terletak di dalam cara kita, seni kita, menggunakan mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita bersama. Karena aksi apapun juga, dia beragama apapun juga, dia suku manapun juga, kalau menggunakan keenam indera ini ke arah yang negatif, yang salah, pasti penderitaanlah sebagai akibatnya muncul saat itu juga di dalam pikiran kita bersama. Maka dari itu, Sang Buddha mengajak kita untuk memahami bagaimana kita memahami musuh-musuh yang menghalangi ketenangan kita. Ternyata itu semua yang kita suka untuk kita cari bersama. Di antaranya mencari kesenangan melalui mata kita. Kita senang untuk melihat video, untuk melihat film-film, untuk melihat YouTube, dan macam-macam. Jadi sensasi-sensasi melalui mata kita, itu kita cari bersama, tapi kita tidak menyadari. Itu menghalangi ketenangan kita. Tetapi ketika kita tahu ini, oh ternyata kita harus mengendalikan mata kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terhanyut oleh sensasi manapun juga, supaya kita tidak dipengaruhi masalah melalui mata kita, ketenangan melalui mata kita akan terwujud. Demikian juga kita sering menggunakan telinga kita dengan mencari sesuatu yang kita senangin, apakah itu musik-musik, apakah itu kata-kata pujian, dan otomatis semua ini kita cari ketika kita ingin mencari sensasi melalui telinga supaya kita bisa mendapatkan hiburan, kesenangan, dan kebahagiaan. Ternyata semua itu Sang Buddha katakan adalah pengganggu juga untuk menghalangi kita menemukan kedamaian itu. Maka dengan demikian kita juga harus mengendalikan telinga kita dengan sebaik-baiknya supaya kita mampu memiliki seni bagaimana menggunakan telinga ini supaya kita mendapatkan manfaat sebaik-baiknya, seperti malam ini kita bersama-sama mendengarkan dhamma, mendengarkan bimbingan, mendengarkan motivasi di dalam menggunakan keenam indera ini dengan sebaik-baiknya. Demikian juga pikiran ini banyak yang kita pikirkan, seolah-olah hidup ini memang harus aktif mencari sesuatu yang kita butuhkan, sehingga kita bekerja, mencari nafkah, berjuang, melakukan bisnis kita, mengerjakan pabrik, toko, dan macam-macam, sehingga kita aktif dengan menggunakan tubuh jasmani, dengan menggerakkan pikiran ini untuk mencari sesuatu yang kita harapkan itu mendatangkan kekayaan di dunia ini. Tetapi ternyata apapun yang kita kerjakan itu terkadang dan lebih sering kali kita gelisah, kita bingung, kita takut, kita cemas, kita stres, tapi kita tidak menyadari semua itu karena kita sudah terbiasa melakukan hal-hal yang seperti itu. Demikian juga pikiran-pikiran kita ini, kita juga memikirkan berbagai macam apa yang kita inginkan. Sehingga tanpa kita sadarin, pikiran ini sangat kasihan. Dia ingin melihat sesuatu melalui mata kita, ingin mendengarkan sesuatu melalui telinga kita, ingin mencium sesuatu melalui hidung kita, ingin merasakan kecapan-kecapan melalui mulut kita, ingin mendapatkan sentuhan-sentuhan dari tubuh jasmani kita. Dan akhirnya 5 sensasi itu mengganggu ketenangan dalam batin dan pikiran kita.
ketika kita sudah memahami ini termasuk gangguan-gangguan karena kita tahu siapapun juga yang hidup ingin mencari quality batin dan pikiran kita meningkat, otomatis dia seharusnya mengurangi hal-hal sensasi itu untuk berdiam diri, melihat ke dalam batin dan pikiran kita, bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih tenang dan lebih damai. Bila mana kita masih cenderung mencari sensasi kesenangan indrawi itu, akhirnya itu akan membuat kita timbul ketidakpuasan, timbul kebencian, timbul kebingungan mana yang kita pilih. Dan akhirnya kita juga ragu-ragu, hidup kok cuma ini dan ini terus seperti ini. Akhirnya kita belum menemukan apa itu kedamaian dan batin dan pikiran kita, sehingga kita merasa, hidup kok seperti ini, males tidak ada reaktivitas, tidak ada kegiatan apa-apa. Kita kebanyakan hanya santai di tempat tidur, akhirnya kemalasan itu juga akan menghalangi kemajuan kita. Mari kita harus semangat mulai saat ini dan seterusnya. Kita harus membangkitkan 5 kekuatan yang merupakan pendukung untuk mendatangkan kedamaian itu. Kedamaian ini bukan di kitab suci, tetapi di dalam cara mengarahkan pikiran kita, witaka, arahkan pikiran itu menuju ke nafas, lalu renungkan terus-menerus, atau namanya witaka, wicarana, lalu di situ ketika kita bisa memusat, akan timbul pitik, senang, saya berhasil, mungkin hanya berapa detik ke hidung, ke pernafasan itu, kita pusat ke sana, terus ke sana, akhirnya disitulah kita akan timbul kebahagiaan. Di dalam kebahagiaan itu nanti kita akan dikatakan mampu menyatu padu dengan objeknya menjadi satu kesatuan yang eka kata arama. Di sanalah yang 5 faktor ini akan menjadi sarana yang menyebabkan kita bisa timbulnya konsentrasi itu. Konsentrasi ini mewujudkan bahwa 5 hal ini membuat kita masuk jana yang pertama. Maka dengan demikian ini, jana pertama itu sebagai status tingkatan quality batin kita sudah meningkat tinggi, lain dari kebiasaan umumnya. Disinilah yang dikatakan, kalau kita ingin meningkatkan lagi, ternyata kita harus melepaskan 2 faktor lagi. Witaka, wicaranya kita lepas, tinggal piti, suka, dan ekagata. Nah, 3 hal ini yang menunjukkan kalau kita sudah hanya senang yang luar biasa, bahagia yang luar biasa, kita bisa menyatukan batin dan pikiran di dalam kebahagiaan yang luar biasa itu, jana kedua kita sudah meningkat. Maka dari itu kalau ingin meningkatkan, ternyata siapapun yang mau maju dalam batin dan pikirannya, ternyata harus dilepaskan satu lagi. Tidak boleh terikat dengan apa yang kita dapatkan itu. Pitiknya itu kita lepaskan, tinggallah yang dikatakan suka dan ekagata. Nah, suka dan ekagata ini kita begitu bahagianya menyatu padu dan pikiran yang sangat-sangat bahagia. Ini berarti kita sudah meningkat masuk jana ketiga. Dengan demikian juga, ketika sudah jana ketiga ini, kita diberi peringatan kepada Sang Buddha, jangan terikat dengan kebahagiaan itu. Marilah kita lepas dan buang sebagian lagi. Yang dikatakan, kebahagiaan pun tidak boleh kita ikat. Harus kita lepaskan lagi. Tinggal satu saja, yaitu ekagata cita. Pikiran menyatu di dalam pikiran kita secara pribadi, hanya sadar dan tahu saja. Disitulah yang dikatakan kita sudah menemukan konsentrasi yang terbaik, jana keempat,
kita dapatkan, di situ baru kita gunakan. Energi ini fokus untuk kita analisa, kita renungkan, kita menuju yang lebih baik, yang lebih dalam lagi, bagaimana di dalam ketenangan itu kita merenungkan bagaimana terjadinya sensasi melalui mata kita. Kita analisa semuanya dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita lihat, apa yang kita masukkan ke dalam mata kita, dan apa yang muncul dalam batin dan pikiran kita, sifatnya bagaimana? Ternyata yang di luar itu berubah terus-menerus. Karena dia berubah itu tidak menentu, yang bisa mendatangkan kekhawatiran, ketakutan, dan penderitaan untuk kita. Karena itu nyata seperti itu. Tidak ada satupun yang bisa sesuai dengan apa yang aku inginkan, kita inginkan. Itulah yang dikatakan anatta. Jadi apapun yang muncul juga dari batin dan pikiran kita juga sama. Semuanya anicca, berubah yang begitu cepat. Membuat masalah dan batin dan pikiran kita ternyata tidak ditemukan. Inti dari apa sensasi penglihatan itu, semuanya kosong, hilang. Sekarang yang ada, yang pernah kita lihat lah, yang kita pernah tonton di TV lah, di video lah, semuanya sudah tersimpan di dalam memori kita. Lalu tanyakan, apa saja yang pernah kita lihat, kita tonton itu, mendatangkan manfaat yang bagaimana? Ataukah kita ingin seperti itu, berulang-ulang seperti itu, dan tidak pernah berhenti mencari sensasi, dan sensasi yang begitu banyak. Karena zaman sekarang ini, zaman yang luar biasa. Kita bisa mencari hiburan melalui YouTube, melalui Netflix, atau mungkin ada yang lainnya itu, mungkin video lah, mungkin parabola lah, macam-macam. Kita bisa melihat, mencari terus, karena kita semuanya hanya mencari bagaimana yang kita inginkan, kita temukan di dalam sensasi melalui mata kita. Ternyata apa yang kita perjuangkan sudah lama, sekian lamanya, kita masa kok belum menemukan kebahagiaan yang sesungguh-sungguhnya. Karena kita mencari kebahagiaan melalui mata, ternyata semuanya juga tidak ada kebahagiaan yang hakiki di dalam penglihatan itu. Dan akhirnya kita tahu di luar anicca, di mata kita anicca, di luar dukkha, di mata kita sesungguhnya juga dukkha, di dalam batin dan pikiran kita hanya muncul, hilang, muncul, hilang, muncul, hilang. Semuanya tidak ada intinya. Akhirnya seperti itulah. Mata seperti itu. Telinga juga sama, tidak ada bedanya. Yaitu yang di luar hanya gelombang suara yang kita katakan energi yang menyentuh ke dalam telinga kita, lalu dinilai melalui syaraf-syaraf yang masuk ke otak kita, itu baik atau tidak baik, menyenangkan atau tidak menyenangkan, membuat kita menderita atau bisa membuat kita bahagia. Itulah yang dikatakan sensasi melalui telinga ini juga tidak menentu dan tidak bisa kita kuasain sesuai dengan kehendak kita. Maka dari itulah yang dikatakan, marilah kita diajar oleh Sang Buddha untuk pandai menggunakan mata, telinga, dan pikiran kita. Apa saja yang berguna, marilah kita masukkan yang berguna, yang bermanfaat, yang mampu membuat kita bersama-sama bisa mendapatkan lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia. Itulah sesungguhnya cara menggunakan mata, telinga, dan pikiran kita. Kita cari untuk menemukan bersama. Ternyata semua ini kita juga perlu merenungkan berulang-ulang seperti itu secara terus-menerus, dan akhirnya menemukan baik penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dari makanan kita, sentuhan-sentuhan dari tubuh kita jasmani, maupun permainan dari pikiran kita pribadi masing-masing itu, semuanya adalah tidak menentu.
dan itu semuanya akan membuat sesuatu ketidakmenentuan, kekhawatiran, dan ketakutan akan muncul di dalam diri kita yang dikatakan penderitaan demi penderitaan. Ternyata semuanya dari keenam indera kita ini, maupun yang sensasi apapun juga, mereka semuanya juga berubah, membawa masalah, dan tidak ada satupun yang dikatakan itu adalah milikku. Maka dari itu, ketika kita memahami seperti ini, bagaimana kita menemukan yang dikatakan cara untuk mengatasi masalah demi masalah itu dengan kebijaksanaan yang dalam. Ternyata kita hanya memikirkan apa yang kita cari sesuai dengan keinginan kita, ternyata itu akan mendatangkan keserakahan kita. Apa yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ternyata itu juga akan kita ingin tolak, karena kita tidak mau itu terjadi dalam sensasi kita dan pikiran kita ingin menolak, timbullah ketidaksenangan, ketidakpuasan, bahkan kebencian muncul dari hal itu. Semua ini kita tidak tahu bagaimana caranya mengolah keenam indera ini dengan tepat arah, tepat guna, tepat manfaatnya yang harus kita dapatkan bersama supaya kita selalu menemukan teknik-teknik yang luar biasa supaya kita bisa mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Sang Buddha, bagaimana kita bisa mendapatkan poin yang penting, kedamaian kita peroleh. Tetapi semuanya ini tergantung usaha kita sendiri. Tergantung arah pikiran kita sendiri. Tergantung fokus kita sendiri. Kalau kita tidak ada pegangan 3 faktor ini, pikiran kita gerambiang, kacau, bingung, tidak tahu arahnya mau kemana. Maka dari itu kita harus punya tekad berjuang dengan sungguh-sungguh bagaimana kita meningkatkan usaha kita, meningkatkan perhatian kita, meningkatkan konsentrasi kita, supaya kita tiap detiknya, tiap menitnya, tiap jamnya bisa fokus, dan fokus. Itulah yang dikatakan pikiran kita tidak up and down. Terkadang kita tenang, itu tinggi. Terkadang kita bingung, kacau, kita rendah. Up and down ini disebabkan kita belum punya pegangan dalam batin dan pikiran kita. Supaya kita punya yang stabil dalam batin dan pikiran kita harus punya pegangan. Dimanapun juga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, jangan lupa. Pegangan itu adalah ucapkan dalam batin kita, Buddho, B-U-D-D-H-O, atau Buddha. Buddha atau Buddho. Karena siapapun juga yang menjalankan seperti ini, dia tahu daripada kita gerambiang pikiran kita, daripada gangguan-gangguan yang menyebabkan kita tidak tenang, lebih baik kita memunculkan sarana yang memancing pikiran itu fokus, pikiran itu tenang, pikiran itu damai. Di sanalah yang dikatakan siapapun juga mulai saat ini dan seterusnya, waktu berjalan, duduk, berdiri, berlari, bekerja, naik sepeda motor, naik mobil, di pesawat, dimanapun juga, jangan lupa kita punya pekerjaan yang sangat-sangat berharga, yaitu bangkitkan Buddho, terus menerus. Kalau kita bisa membangkitkan ini secara terus menerus, jaminan jana pertama itu akan kita capai tanpa kita sadarin, karena kita hanya berusaha ucapkan dalam batin Buddho. Disitulah yang dikatakan kita pandai mengarahkan pikiran, pandai menggunakan waktu setiap detiknya, pandai mengarahkan pikiran kita, sehingga orang yang pandai itu, pandai mengolah pikirannya, damai dan bahagia akan menjadi milik kita bersama. Maka jangan ragu, jangan bimbang. Marilah kita bersama-sama untuk menjalankan meditasi
saat ini. Nah, untuk itu marilah kita sebelumnya bertekad bersama-sama mulai saat ini dan seterusnya. Aku hanya ingin membangkitkan kebijaksanaanku untuk menemukan tenang dan damai yang sesungguhnya. Semua energi pikiranku akan aku curahkan kebijaksanaan dan kedamaian itu dengan sepenuh-penuhnya. Aku mulai saat ini dan seterusnya mengendalikan semua keenam indahku dengan tepat arah. Tidak memasukkan apapun yang negatif. Supaya kita tidak pernah menderita lagi. Pikiran-pikiran negatif tidak akan aku ucapkan dan lakukan. Aku berusaha memasukkan apapun yang positif yang mampu membuat aku menuju damai dan bahagia. Kedamaian dan kebahagiaan ini aku tingkatkan, kembangkan seterus-terusnya. Mulai saat ini dan seterusnya. Aku selalu menjaga dan mengendalikan pikiran ini ke arah yang positif, ke arah menuju kedamaian. Selalu membersihkan dan membuang semua pengotor-pengotor batin dan pikiranku. Mulai saat ini dan seterusnya. Aku hanya menjaga pikiran ini tetap jernih, hening, tenang, damai, dan selalu bahagia. Mari kita duduk rileks dan santai. Kita boleh duduk di kursi, boleh juga di pinggir ranjang kita, kaki di bawah, tidak bikin masalah. Kita juga boleh duduk sila sesuai dengan hal yang terbaik untuk diri kita. Karena kebanyakan kalau kita jarang meditasi dengan sila, itu akan mempengaruhi cepat kesemutan. Tetapi kalau kita duduk dengan di ranjang, dengan kaki di bawah, maupun dengan kursi, otomatis kita paham, kita melatih meditasi bukan melatih duduk yang tepat, tetapi melatih pikiran yang tepat arah, supaya kita bersama-sama mampu mengkondisikan makin banyak waktu kita menuju pemusatan, menuju ketenangan, akan membawa manfaat yang luar biasa untuk kita bersama. Di dunia ini, tidak ada apapun yang lebih penting dari pikiran kita ini. Maka kita seharusnya dengan penuh semangat melatih sebanyak mungkin untuk meningkatkan batin dan pikiran kita bersama. Arahkan, amatin nafas kita masing-masing. Bernafas secara biasa dan rileks saja. Kita hanya mendeteksi, menyadarin sentuhan-sentuhan angin yang keluar dan masuk. Sadarilah ketika kita menghembuskan nafas, terasa udara hangat menyentuh ujung bibir atas kita. Ketika kita menarik nafas, terasa udara sejuk menyentuh ujung bibir atas kita. Usaha secara terus-menerus mengarahkan perhatian, konsentrasi ke nafas. Itulah yang akan mengkondisikan
samadhi atau konsentrasi terbentuk dengan sungguh-sungguh. Baru saja memusat ke nafas, pikiran ke sini, pikiran ke sana. Marilah kita menyadarin, tarik kembali, arahkan ke nafas lagi. Berulang-ulang terus seperti itu. Tarik kembali lagi, perhatikan ke nafas lagi. Karena latihan-latihan seperti ini, itulah namanya mengendalikan pikiran kita. Kalau kita baru sekarang ini meditasi, marilah kita kombinasikan supaya pikiran lebih cepat konsentrasinya. Dengan kata-kata putto. Tarik nafas put, keluar nafas to. Tarik nafas put, keluar nafas to. Tarik nafas put, keluar nafas to. Meditasi mulai.
tenang, tenang, tetaplah tenang. Jaga terus ketenangan dengan penuh kesadaran. Mari kita bersama-sama berusaha untuk melatih pikiran, cara berpikir yang positif. Dengan memancarkan cinta kasih. Cinta kasih ini bukan sekedar kata-kata, tetapi harus dibentuk di dalam pikiran kita pribadi masing-masing. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kebahagiaan muncul ketika kita mampu memunculkan pikiran-pikiran positif dengan Putho, Putho, Putho. Karena munculnya pikiran positif, di situ tidak ada pikiran yang negatif. Tetapi sebaliknya, ketika tidak ada pikiran positif, gelisah, takut, cemas, jengkel, bingung, kacau, frustrasi akan muncul pada saat itu. Maka dengan kebijaksanaan mengerti seperti ini, kita pun akan membangkitkan pikiran positif setiap detiknya. Dengan Putho, Putho, Putho. Putho itu sama dengan Buddha, yang artinya sadar sempurna di dalam kedamaian yang sempurna. Atau bisa diambil sadar damai. Sadar damai. Kedua, siapapun yang mampu menjaga pikiran ini, ketika menghadapi masalah yang begitu banyaknya, kita mampu menjaga pikiran ini tetap tenang dan tetap damai. Ini pun juga kebahagiaan. Ketiga, gelisah, takut, cemas, bingung, kacau, frustrasi, stres muncul. Kita sapu bersih semuanya itu. Yang mampu mendatangkan kedamaian, ini pun juga termasuk kebahagiaan. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari ketakutan, bebas dari semua pikiran-pikiran negatif, bebas dari semua masalah. Semua pikiran negatif ini kita masukkan di dalam satu kotak. Kesalahan yang terbesar kita, kesadaran kita masuk di dalam kotak itu. Itulah yang menyebabkan kita menderita. Maka kita diminta dengan penuh kebijaksanaan, bagaimana kita bisa membebaskan kesadaran itu tidak di dalam kotak. Mari kita angkat kesadaran itu keluar dari kotak itu. Kita hanya mengamatin
memahami memang di dalam kota itu ada penderitaan, ada kebencian, ada ketakutan, ada banyak pikiran negatif, dan banyak masalah di dalam kota itu. Tetapi kesadaran yang mengamatin itu hanya sekedar sadar dan tahu saja. Seolah-olah kita mampu memisahkan kesadaran sebagai satu bagian. Semua masalah itu ada bagian yang lainnya. Ternyata masalah itu hanya permainan dari pikiran kita sendiri. Ketika kita memahami seperti ini, barulah kita mengucapkan, semoga semua makhluk bisa menjaga kebahagiaan mereka masing-masing. Maka dari itu, tatalah pikiran kita seperti itu. Di mana saja kita bangkitkan kata-kata cinta kasih ini dan diwujudkan dengan nyata, terbentuknya kata-kata itu di dalam pikiran ini. Mari kita ulang bersama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari semua penderitaan, bebas dari semua kebencian, bebas dari semua ketakutan, bebas dari semua pikiran negatif, bebas dari semua masalah. Semoga semua makhluk bisa menjaga kebahagiaan mereka masing-masing. Meditasi cinta kasih kita bangkitkan bersama, berulang-ulang kita bangkitkan kata-kata itu, lalu diterapkan di dalam tata kelola pikiran yang tepat arah, tepat gunanya, manfaat luar biasa akan kita peroleh bersama. Meditasi cinta kasih kita mulai.
Tenang, tenang, tetaplah tenang. Jaga terus ketenangan dengan penuh kesadaran. Dengarkan petunjuk ini baik-baik. Pikiran yang keluar melalui keenam indera sebagai sebab dari semua penderitaan kita. Karena banyak keinginan dari keenam indera yang kita inginkan. 18 keinginan. Sehingga membuat kita tidak pernah tenang, gelisah, kacau, bingung, dan stres. Itulah buahnya penderitaan. Sebab dan akibat telah kita ketahui. Pikiran melihat pikiran. Siapapun yang menyadarin pikirannya sendiri, gelisah, bingung, takut, kacau, frustrasi, stres. Sesungguhnya orang bijaksana tidak ingin memiliki pikiran seperti itu. Kita bertekad untuk membuang dan menyingkirkan pikiran-pikiran sampah itu. Akhirnya, pikiran melihat pikiran dengan jelas dan terang. Di sanalah padamnya penderitaan karena tercapainya ekagata cita. Tidak ada gangguan, tidak masalah dalam batin kita. Maka sekarang ini, marilah kita bersama-sama hanya memperkuat kesadaran saja. Sekedar tahu dan sadar saja. Seolah-olah kita tidak ada masalah apapun juga. Karena masalah itu adalah permainan pikiran kita sendiri. Orang yang bijaksana tidak ingin dipermainkan oleh pikirannya. Masuk sepenuhnya sadar, sempurna. Tahu, sadar, mengamati saja. Hanya sekedar tahu dan sadar saja. Meditasi kesadaran yang kuat kita mulai.
Tarik nafas panjang-panjang. Stop. Bertekad. Sehat, seger, waras. Bebas dari semua energi negatif. Keluarkan nafas pelan-pelan. Tarik nafas panjang-panjang. Stop. Bertekad. Bebas, sehat, seger, waras. Bebas dari energi negatif. Keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas panjang-panjang. Stop, bertekad. Sehat, segar, waras, bebas dari semua energi negatif. Keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas panjang-panjang. Stop, bertekad. Sehat, segar, waras, bebas dari semua energi negatif, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas panjang-panjang. Stop, bertekad. Sehat, segar, waras, bebas dari semua energi negatif, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas panjang-panjang. Stop, bertekad, sehat, segar, waras, bebas dari semua energi negatif, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas panjang-panjang. Stop, bertekad, sehat, segar, waras, bebas dari semua energi negatif, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas panjang-panjang. Stop, bertekad, sehat, segar, waras, bebas dari semua energi negatif, keluarkan pelan-pelan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik Bante. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan raise hand bagi partisipan yang mau bertanya langsung, atau pertanyaan bisa dikirim ke operator atau diketik di kolom live chat YouTube. Ya, baik Bante, ini sudah ada pertanyaan masuk. Bagaimana kita tahu objek meditasi yang paling tepat untuk kita, Bante? Sesungguhnya begini, kita harus paham, tadi sudah saya katakan, tergantung 3 faktor. Usaha kita, perhatian kita, konsentrasi kita. Kalau kita tiap detik dalam aktivitas kita sehari-hari hanya ucap aja, Putho, Putho, Putho ini sangat gampang, simpel, bisa dijalankan. Itu aja dulu lah. Jalankan ini Putho terus-menerus, tidak pernah ke arah yang lain, tidak ragu-ragu lagi. Ini yang paling tepat, ini yang paling logika, karena pegangan arah yang tepat arah, tepat gunanya, tepat manfaatnya, membuat kita bisa konsentrasi, sudah cukup. Itu aja jalankan. Ya, jalankan begitu aja lah, yang simpel dan sederhana. Setiap aktivitas hanya ucapkan Putho, Putho, Putho. Paling gampang, siapapun bisa menjalankan. Itu aja. Walaupun Berarti itu setiap saat lafalkan Budo dong. Budo, iya, Budo, gitu Budo. aja lah. Dibangkitkan Putho itu aja, simpel, sederhana, dan paling bagus. Kan gitu. Diucapkan atau diucapkan dalam hati, Bante? Ya pasti dalam hati aja. Kalau kita ucapkan Putho, nanti ini orang ini ngomong apa nanti di luarannya atau ketemu dalam masyarakat, mereka kalau kita ucapkan Putho itu, wah ini baca mantra apa ya? Jadi kalau kita dalam batin kita kan tidak ada yang bisa mengkritik kita, biarin aja, ya toh. Jadi kita tidak akan dikritik. Berarti setiap saat melafalkan Budo dalam batin kita ya, Bante ya? Ya, itu yang paling gampang, simpel, dan bisa dijalankan lah. Ya,
Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bante. Misalkan ada tetangga yang mungkin lagi ini ya, suara nyanyi-nyanyi karaoke gitu, itu kan rintangan bagi kita ketika melakukan meditasi itu gimana solusinya, Bante? Kan tadi sudah ditunjukkan, ketika batin kita keluar melalui keenam indera, nah di situ akan menyebabkan kita tidak tenang. Merasa itu yang mengganggu. Sesungguhnya kesalahan ada di dalam diri kita izinkan mereka masuk ke telinga kita. Tetapi kita hanya sekedar tahu dan tahu saja. Urusan suara, karaoke, apa nyanyi, apapun juga, urusan mereka. Tetapi yang urusan ada pikiran kita tetap hanya tahu, dan tahu. Biarkanlah mereka yang di luar tetap berproses apa adanya, tetapi yang kita tekankan, the knower is far away from all of the troublesome. Jadi kalau kita masuk dalam si pengetahu, membebaskan kita dari semua permasalahan itu, tidak dipikirkan, tidak mempermasalahkan suara itu kok ganggu aku, tenang. Nah, kalau kita pikir seperti itu, karena kita ada akunya. Aku mau tenang, kok ada suara ya? Nah, itu yang menjadi kita berontak, kita yang repot sendiri, membuat masalah sendiri. Tetapi kalau kita tidak mengatakan itu masalah, ya itu memang biasa kok. Sebelah itu memang begitu itu. Kewajaran mereka, ya sudah biarin aja lah. Yang kita jaga pikiran kita tidak no reckon lah, jangan direken gitu aja. Jadi kita lebih tenang. Itu aja, simple dan sederhana. Jangan pikiran keluar ke sana. Aku maunya seperti ini, yang sana harusnya sesuai dengan kehendak saya. Itu yang membuat kita nggak damai, ya. Jadi yang di luar, urusan luar, yang kita urus hanya pikiran kita sendiri, tetap seimbang, tetap tenang, tetap damai, jangan keluar lagi. Selesai. Jadi cuekin aja ya, Bante ya. Iyalah. Urus batin masing-masing aja ya. Mana yang perlu dipikirkan, yang kita pikirkan bagaimana kita tetap bisa tenang, jangan digubris masalah suara itu. Karena di mana-mana itu suara selalu ada. Tetapi suara batin inilah yang harus kita jaga, jangan memprotes dalam pikiran kita, otomatis kita bisa terima kewajaran itu. Itulah yang mengurangi penderitaan kita. Kalau kita menderita itu karena kita tidak bisa terima kebenaran itu, kenyataan itu. Kalau memang sudah nyata ada suara, nah, terimalah apa adanya, kita hanya tersenyum. Oh, kesempatan. Walaupun kita jalankan atasilah kesempatan, aku bisa mendengarkan musik yang aku senang misalnya. Ya udah. Jadi kita timbulkan rasa senang dan gembira dengan suara-suara yang pas kita senang juga. Jangan kita anggap, wah itu kan melanggar. Bukan. Kita harus memahami trik, teknik, cara pikiran menggunakan telinga itu bagaimana supaya kita tetap senang, tetap gembira, tetap bahagia, dijaga dengan cara seperti itu, dimanapun juga kita tidak akan komplain terhadap siapapun juga. Ketika kita terjadi komplain, sesungguhnya ini permainan pikiran kita sendiri yang mempermasalahkan hal yang sepele, diulang-ulang dipikirkan, akhirnya kita dongkol dan benci dengan suara itu, mengharapkan tetangga itu kalau bisa jangan saat aku meditasi jangan bersuara ya, gitu. Kan nggak bisa. Jadi kita melatih diri itu dimanapun juga, kapanpun juga, tetap suasana apapun juga kita bisa terima kenyataannya, tetap menjaga batin dan pikiran kita tenang dan seimbang. Disitulah namanya meditasi di dalam keramaian. Nah, tetap bisa tenang. Nah, itu bagus kalau bisa dilatih seperti itu. Ya, Bante, biasanya pas retret Lebaran itu kan banyak suara-suara musik kafe, Bante. Cukup mengganggu sih. Ya udahlah, jadi kadang kita agak terseret sih. Kadang terseret. Berarti belum melatih ya kesadarannya kalau terseret ya, Bante. Ya, makanya itu bukan begitu. Cuma kita harus, inilah kesempatan aku belajar bagaimana saya tidak terpengaruh dengan suara-suara itu, dan kita tetap kokoh dan kuat di dalam konsentrasiku, suara sebagai suara, dan kita terima apa adanya, tapi batin sebagai batin kita pisahkan. Ada suara, ada batin, yang mana yang kita utamakan? Kalau kita yang kita
arahnya ke suara itu, akhirnya itu yang kita pikir mengganggu. Tetapi kalau kita cuek, acukan, masuk dalam sadar saja, tahu saja, disitulah yang namanya keseimbangan akan bisa terwujud dengan latihan yang terus-menerus seperti itu, bisa memisahkan suara yang mengganggu dan batin yang tidak terganggu oleh suara itu. Nah, di sanalah yang dikatakan, oh ternyata hidup penuh dengan seni belajar di dalam menata cara berpikir. Oh harus seperti ini. Kita alamin sendiri. Itulah yang dikatakan sama sati, sama samati. Diri sendiri tergantung bagaimana konsentrasi yang utama yang kita utamakan di dalam ketenangan, keseimbangan, sekedar tahu dan sadar masalah yang di luar suara-suara itu, biarkanlah mereka itu berjalan sendiri. Itu aja lah. Nggak usah kita maunya aku harus tenang. Karena hari ini, saat ini aku mau tenang. Kamu yang dibikin ribut. Nah, kita protes gara-gara kita egonya muncul. Maunya tenang. Aku mau tenang, jangan diganggu ya. Nah, seperti itu. Jadi ya, yang mengganggu adalah pikiran kita sendiri. Kalau kita tidak no reckon, cuek saja, hanya sekedar tahu, ya biarin aja mereka. Anjing menggonggong di mana-mana menggonggong. Tadi waktu meditasi kan ada suara anjing juga menggonggong ya. Ya itu ya biarin aja dia menggonggong. Betul Bante. Kadang challenge juga sih Bante untuk tutup 5 indera itu waktu Ya retret. itulah latihan demi latihan lah dilatih lah. Betul Bante. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bante. Gimana Ya silakan. mengajari anak-anak meditasi pemula Bante? Anak-anak misalnya disarankan umur berapa kita udah harus mengajari anak-anak meditasi? Ya memang seharusnya kan kita tidak usah mengajarin, kita di rumah itu orang tua dengan aktif baca parita, meditasi, biasa anak-anak itu akan ikut kok. Duduk sampingnya, lihat apa yang dilakukan papanya, diikuti namaskara. Jadi dia semenjak anak kecil 1 tahun, 2 tahun ya kita orang tuanya sama-sama baca parita meditasi, lama-lama itu akan jadi memori mereka. Oh ini yang program yang dijalankan oleh papa dan mama. Nanti ketika anaknya sudah bisa duduk umur 3 tahun, 4 tahun ya mereka juga ikut dengarkan. Papa mama baca pertanyaan mungkin ya komat kamit, anaknya ngomong seolah-olah ikut mau baca, tapi nggak tahu apa yang dibacakan karena dia belum bisa membaca, belum bisa mengikuti ya komat kamit. Jadi seolah-olah dia mau ngikutin tetapi nggak paham apa yang harus diikutin kan gitu. Jadi itulah jadi semenjak anak kecil ya ketika dia masih 1 tahun 2 tahun ya boleh aja diajak bersama ketika papa mamanya sedang baca parita meditasi, anaknya di sampingnya boleh saja. Jadi dengan cara seperti ini nanti sudah 3 tahun dia tiap hari seperti itu, terbiasa seperti itu, akhirnya dia merasa oh aku dengarkan parita kok senang ya, kok enak ya, kok adem ya, kok enak ya, bisa tidur dan macam-macam. Jadi ketika dia meditasi, papa mama meditasi, ya dia juga nanti umur 3 tahun, 4 tahun ya ikut duduk meditasi, diam-diam. Dengan cara seperti itu, itulah yang namanya di mana lingkungan itu akan menjadi program pertama kali, yaitu orang tuanya mengajak ketika dia masih kecil, kedua orang tua rajin baca parita dan meditasi, dan anaknya dibawa ke sana. Itu aja. Bisa mulai dari berapa menit nanti kalau untuk anak-anak? Ya, Minimal. Ya otomatis kita 1 menit ya. paham juga. Sulit. Jadi anak-anak itu masih senang bergerak ya, nggak bisa diam dia. Jadi otomatis bagaimana ya, kalau bisa 5 menit dulu, ayo 5 menit ya, diam ya, jangan bergerak. Kalau kamu bisa latihan seperti ini, berarti kamu mulai saat ini sudah berusaha untuk menguasai pikiran kamu, menguasai tubuh kamu dengan sebaik-baiknya, itulah namanya kamu akan pintar dan cara berpikir, cara mengendalikan tubuh kamu akan bisa makin lama makin bagus nantinya. Gitu. Dikasih hal-hal positif di dalam melatih, membiasakan berdiam diri itu untuk apa? Untuk mengendalikan ucapan, untuk mengendalikan tingkah laku, mengendalikan pikiran. Bagus kalau bisa dilatih. Itu akan membuat kamu
berbahagia nanti. Nah, itu aja. Ya, biasanya Mas, saya sharing mau mau dapat nilai bagus nggak, mau konsentrasi, maksudnya pas ujian bisa lebih fokus nggak gitu sih. Jadi harus latih meditasi. ya boleh juga. Maka dari itu kan istilahnya ya, Pemanis-pemanis. jadi istilahnya mereka itu ya, kita katakan ketika kita meditasi, satu, kita tahu apa yang sedang kita akan kerjakan. Kita tahu bagaimana mengendalikan pikiran. Kita tahu bagaimana membuat kita bisa fokus. Kalau tahu tiga hal ini, badan terkendali, pikiran terkendali, pikiran tenang, nah itulah yang Buddha katakan, itu pinter loh caranya kalau bisa jalan seperti itu. Nah itu dengan sendirinya anak-anak kecil dikatakan pinter, pandai dalam mengolah pikiran, mengendalikan tubuh jasmani. Nah, lama-lama, oh ini betul juga ya. Kita isi semenjak kecil seperti itu ya baguslah. Ya, baik Bante, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Biasanya apa saja sih rintangan yang sering dihadapi meditator, Bante? Silakan Bante. Sebetulnya rintangannya itu tidak ada, tetapi kita sendiri yang tidak paham bahwa sesungguhnya yang penting itu kontinuitas, tetap dijalankan pagi dan malam, itu yang penting. Jadi konsisten, gitu. Kalau kita tidak ada konsisten, bolong-bolong ya akhirnya ya itulah menyebabkan kita tidak akan mendapatkan hasilnya. Waktu dulu saya permulaan juga begitu. Saya baca buku, wah untuk menenangkan ini harus banyak meditasi. Akhirnya saya bertekad, aku harus meditasi tenang atau tidak tenang tiap hari pagi dan malam 10 menit. Udah, kita tidak kepingin tenang. Cukup kita ada lihat nafas kita sendiri, ngetahui nafas keluar masuk aja, udah 10 menit. Tiap hari pagi malam dijalankan. Konsisten. Nah, dengan cara seperti ini ya kita baru rasakan, oh 1 bulan, 2 bulan ada hasilnya. Kalau kita tidak konsisten, kita tidak, kok dari dulu meditasi kok tidak ada hasilnya. Nah, itu. Ketika kita sudah ada hasilnya, otomatis kita ingin lebih maju lagi. Lebih maju lagi artinya kita tahu ini ketenangan kita dapat. Aku mau lebih maju mencapai yang ketenangan yang lebih tinggi. Mau lebih tinggi lagi, lebih tinggi. Dan itulah namanya kita memberikan semangat sendiri supaya mau maju dan berkembang itu harus ada usaha dan membiasakan supaya kita bisa mencapai ketenangan yang lebih tinggi dan lebih dalam gitulah. Ya Ya udah. Bante, yang penting yang pertama niat dan tekad dulu ya Bante. Iya Niat harus dan tekad begitu. dulu, terus konsisten 1 hari minimal berapa menit di pagi atau sebelum tidur. Tapi Iya saya begitu. pribadi meditasi subuh sih Bante. Kalau malam masih belum ada habit, belum ada kebiasaan meditasi malam. Kecapekan sepertinya Bante. Ya itu Iya, yang ya. kita malam kecapean itu ya kita bisa pakai trik meditasi berjalan. Nah, meditasi berjalan itu ya salah satu cara untuk mengatasi kecapean, mengatasi ngantuknya. Itulah yang penting. Ada trik apa yang harus kita jalankan. Kalau kita tidak tahu triknya, tidak tahu caranya ya pasti kita capek lah, lelah lah, mau istirahat lah. Nah itu. Jadi kita capek, lelah itu sudah hukum yang wajar yang dikatakan Sang Buddha, inilah penderitaan. Nah dengan demikian nih, walaupun kita capek lelah, coba kita bisa enggak duduk meditasi 10 menit. Nah di waktu malam mau tidur itu ya dilatih, walaupun kita tahu ini capek, ini lelah, ini memang menghasilkan kita nggak enak, maunya cepat-cepat tidur aja. Nah itu yang namanya berjuang mengatasi semua yang sesungguhnya kita katakan penghalang juga berbagai macam alasan. Itu sesungguhnya alasan karena kita malas untuk latihan. Maka itu alasan apapun juga akhirnya kita masuk, sesungguhnya kita malas. Saat itu malas, tidak mau latihan meditasi karena malasnya dominan saat itu. Tetapi kalau kita tidak malas, semangat, wah aku tidak mau kalah lah, capek ya, oke, tidak apa-apa, aku tetap harus latihan meditasi kan gitu.
Seperti Betul, itulah. Bante. Too many excuses ya, Bante ya. Ya, itulah banyak faktor yang kita sesungguhnya alasan kita sendiri untuk apa itu berbagai macam alasan supaya kita seolah-olah benar nih, diri kita ya toh. Ternyata kalau Betul, dilihat Bante. lagi karena kemalasan kita. Ya, baik Bante. Mungkin bisa dicoba meditasi jalan pada malam hari. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bante. Bagaimana memahami konsep jana? Jana 1 sampai 4. Terus kalau di Abhidhamma ada jana sampai jana 5 ya, Bante. Mungkin Ya, bisa semuanya jana ke-8 lah. Ya, jadi tadi kan sudah saya jelaskan Jadi jana pertama itu ada 5 faktor pendukung untuk ketenangan. Ada witaka, wicara, piti, suka, lalu ekagata. Nah, 5 faktor itu terbentuk berarti kita sudah mencapai jana pertama. Untuk bisa meningkat lagi kita harus membuang 2. Piti dan wicarana itu dibuang, tinggal piti, suka dan ekagata. Nah, ini tinggal 3 ini. Ketika kita mau lebih dalam lagi, ternyata membuang piti lagi. Tinggal suka dan ekagata. Kalau kita mau lebih dalam lagi, masuk jana keempat, kebahagiaan pun harus disingkirkan, hanya sisa ekagata cita. Pikiran hanya menyatu dalam pikiran. Nah, seperti itulah. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan kita harus berani untuk berkorban. Manusia ini kalau ingin mendapatkan yang lebih tinggi, lebih dalam, dia harus berkorban. Kalau kita tidak mau berkorban, otomatis kita mau cari sensasi. Mata mau melihat, malam ini aku sudah capek lah, mau lihat video, mau lihat YouTube, mau lihat Netflix, dan macam-macam. Nah, itu sensasi yang tanpa kita sadarin menghalangin untuk kita bisa menemukan kedamaian. Kalau kita tidak ada yang macam-macam itu, wah, hari ini mau kerja apa? Ini nggak ada, itu nggak ada sensasi, nggak ada TV, nggak ada HP. Otomatis aku mau mengerjakan sesuatu yang lebih penting. Nah, kita hanya bekerja dalam batin dan pikiran kita, mencari untuk menemukan batin dan menemukan harta yang lebih tinggi dalam perkembangan batin dan pikiran kita supaya kita bisa mencapai jana pertama, jana kedua, jana ketiga, jana keempat, akhirnya melatih terus pikiran kita sampai kita mahir di dalam tata kelola cara berpikir seperti Sang Buddha. Nanti kita tahu bagaimana caranya membebaskan kita dari penderitaan. Nah, itu hanya bukan teori lagi karena sudah diterapkan ke dalam diri kita, ya otomatis kita akan bisa mendapatkan kemajuan yang lebih besar. Tetapi kalau kita tidak paham, yang kita cari, aku mau nonton nih, ada berita film ini bagus. Teman-teman bilang, waduh itu di Netflix, di YouTube ada film ini, judulnya ini bagus, cari. Akhirnya kita terpengaruh, kita cari juga. Akhirnya itulah yang dikatakan ada sensasi yang dikatakan oleh teman-teman kita bagus, kita juga ingin nonton. Seperti itu, akhirnya kita terganggu tanpa kita sadarin. Maka itu kita harus berkorban yang menyenangkan, ternyata itu mengganggu ketenangan, mengganggu untuk mendapatkan kekayaan batin kita, harus kita buang. Supaya kita mendapatkan 5 pendukung untuk bisa menimbulkan kekayaan batin kita, witaka, wicara, piti, suka, ekagata dikembangkan. Kalau kita mau lebih kaya lagi, ternyata ini harus 2 faktor yang menghalangi kita lebih tinggi itu harus dibuang juga. Lalu dibuang lagi satu, akhirnya mencapai yang dikatakan ekagata cita. Nah, itulah yang bisa dikembangkan. Maka itulah yang dikatakan tergantung kecerdikan, kepandaian kita memahami mengapa Sang Buddha katakan hutan adalah tempat yang terbaik untuk melatih pikiran. Kalau di hutan kan nggak ada apa-apa itu, nggak ada TV, nggak ada HP, ini nggak berlaku. Waduh, ada waktu kita hanya untuk latihan saja. Nah itu tetapi kalau kita di rumah, waduh, HP ada, TV ada, video ada, parabola ada. Semua yang kita cari adalah sensasi-sensasi yang kita harapkan inilah surganya dunia. Ternyata kita tahu itu
mengganggu supaya kita tidak menemukan ketenangan itu sendiri. Itulah kita harus pahami seperti itu. Ya, sudah cukup mengerti? Ya betul Bante, di hutan nggak ada signal, jadi nggak ada Nah, iya, sibuk-sibuk halo-halo Bante. maka dari itu harus ikut retret ini, retret 12 hari. Iya ya Bante. Bante kapan ada retret Bante? Wah, Biasanya. tempat saya kan kecil ya, maka itu kita memang ada rencana mau bangun, tapi ya situasi bisnis seperti ini kan susah, umat sedang susah, ekonomi sedang susah, mana mungkin Bante mencari dana dengan keadaan susah seperti ini, bangun gedung yang katakan 5 tingkat, 10 kali 30, wah itu kan biaya mahal ya toh. Jadi katakanlah kalau 1 meter perseginya 3 juta, kalau 5 tingkat 300 kali 5, 1.500 kali 3 juta berarti 4,5 M. Wah itu kan situasi ekonomi seperti ini. Ya kecuali kalau memang ada big boss yang mau sponsorin bangun ya oke, kita setuju aja. Kan ya, makanya itu kita belum berani untuk bergerak. Karena kita lebih condong tujuan Buddha Dhamma itu memang adanya penyebaran Buddha Dhamma melalui TV atau radio atau mungkin ya YouTube, itulah kita jalankan ke sana aja. Sadu Bante, moga ada big boss-nya ya yang sponsorin. Ya, Bante, saya mau tanya, saya pernah dengar satu Dhammato, ketika kita meditasi sebagai meditator, ketika melihat sinar atau cahaya, apakah kita harus maintain 3 jam untuk sati kita terbentuk gitu, Bante? Apakah demikian, Bante? Nah, ini harus kita pahami juga, apapun yang kita lihat, apakah itu sinar, nah kita bukan mengikuti sinar itu, kita harus kembali kepada siapa yang tahu terhadap sinar itu. Ketika sinarnya itu hilang, kita nanti selalu, loh, hilang kemana? Kita akan mencari. Tetapi kalau kita only the knower, bukan apa yang kita lihat itu yang kita ikutin, the knower tidak pernah hilang. Maka dari itu yang dikatakan, kita harus bisa memisahkan, ada sinar yang muncul, siapa yang tahu melihat sinar itu? Kita masuk di dalam si pengetahuan aja. Jangan mengikuti sinar itu. Kalau mengikuti sinar itu, sinarnya itu bisa terkadang besar, kecil, hilang, dan macam-macam. Akhirnya kita dipermainkan oleh permainan pikiran kita sendiri. Nah, maka itulah latihan demi latihan, kita harus pahamin bahwa sesungguhnya kita tidak mau mengikuti permainan pikiran, tetapi kita berusaha untuk kembali pada siapa yang mengetahui. Nah, itu yang penting ya. Paham? Ya, baik Bante. Berarti cuekin aja ya Bante ya. Tetap kembali ke objek pernafasan gitu ya Bante. Apakah Ya, demikian? kita kembali sebetulnya bukan ke objek pernapasan, tetapi memang sinar itu menunjukkan kita ada kemajuan. Kemajuan untuk sudah masuk jana, kan gitu ya. Maka itu kita saat itulah yang dikatakan belajar memahami jana, apa yang kita lihat dan siapa yang mengetahui. Itulah kita pelajarin itu. Jadi di situ yang kita alami sendiri, nanti yang mana yang membuat kita lebih tenang, lebih damai, ya itulah yang kita tuju. Bukan kita menyombongkan bahwa sinar itu yang kita harapkan, tidak. Tetapi kita kembali pada si pengetahuan, lepas sinar itu, sehingga lepas sinarnya hilang, titik hilang, kita masuk lebih bahagia. Nah, itu namanya jana kedua kita dapatkan waktu kita melihat sinar, tetapi kita bisa memisahkan. Misalkan ini sinar, ini si pengetahuan. Lepasan sinar itu hanya masuk pada si pengetahuan, kita akan lebih bahagia, lebih konsentrasi, naik tingkat jana ketiga. Kalau kita tidak memahami ini, kita tidak akan naik tingkatannya. Ya toh? Kalau kita hanya maintain, hanya dikembangkan terus sinar ini, dipermainkan sinar, dikembangkan terus sinar, akhirnya kita akan dipermainkan tanpa kita sadarin, kita senang main-main. Kan kelihatan umat kan senang main-main juga. HP-nya untuk main game kan banyak itu.
mungkin ada laptopnya juga main game macam-macam untuk game. Kan hanya main-main. Kita juga akhirnya ketika meditasi juga sama. Aduh, ada permainan baru ini, ada sinar-sinar, wah, buat gambar ini, buat itu. Nah, tanpa kita sadarin, akhirnya kita suka juga mempermainkan pikiran kita sendiri karena kita sudah terbiasa suka main-main dari HP maupun laptop kita. Itulah kita harus tahu kita bukan main-main tetapi paham bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan yang lebih tinggi dan lebih maju lagi. Itulah yang harus kita tekankan, ya. Cukup mengerti? Ya, baik Bante, terima kasih atas penjelasannya. Terus saya mau bertanya Bante, kalau meditasi jalan itu kita butuh area seberapa luas ya untuk bolak-baliknya gitu? Ya, enggak terlalu luas, Terus, cukup 6 meter cukup lah. 6 meter lah. Gitu. terus 6 tetap meter. lafalkan budo gitu. Iya, gitu aja. Ya. Butuh. Maksudnya pandangan mata berapa meter atau tangan kita posisinya gimana? Mungkin Bante bisa jelaskan lebih detail lagi Bante. Terima kasih Bante. Sesungguhnya ya kebiasaan kita jalannya bagaimana, seperti itulah kita posisinya, tetapi kita hanya tambah putho. Hanya itu aja yang konsentrasikan terus-menerus, otomatis. Tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Biasa-biasa aja kebiasaan kita. Tetapi kalau kita ada yang mengajarkan jalannya pelan-pelan, ya itu silakan mereka boleh ajarkan. Ya. Tetapi itu tidak bisa nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita kalau meditasi Buddha ini sambil meditasi berjalan, kalau kita jalan biasa, otomatis orang tidak akan mencurigakan kita. Tetapi kalau kita mau terapkan, aku mau meditasi setiap saat, dimanapun juga, yang kita latih hanya jalannya pelan sekali. Nanti kalau kita waktu sedang nyebrang, jalannya juga pelan-pelan. Diklakson sama mobil, tin, maju aja. Akhirnya ini dari RSJ mana ini kok tetap aja jalannya pelan-pelan, sudah ramai begini nyebrang kok seperti itu. Nah, akhirnya nggak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita jalan pelan-pelan ya jalan yang biasa otomatis. Oh, ini sudah mendekati mau merah, kita cepat-cepat sedikit. Nah, dengan cara seperti inilah yang namanya kehidupan sehari-hari kita gunakan secara wajar, tetapi yang penting pikiran ini diikat dengan kata-kata Buddha, boleh cepat, boleh sedang. Nah, kita agak rileks seperti itu. Inilah yang dikatakan belajar menggunakan waktu sebaik-baiknya dimanapun juga bisa kita terapkan, gitu, bisa kita jalankan, bisa diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata. Ya, sudah cukup mengerti? Ya, baik Bante. Kalau meditasi jalan itu minimal berapa lama Bante? Minimal setengah jam. Soalnya kan jalan kan bukan sesuatu yang sulit ya. Ya, itu. Ini juga ada bagusnya. Kita misalkan makan siang, sesudah makan siang itu kita bisa meditasi berjalan. Itu juga bagus, setengah jam ya toh. Karena itu setengah jam itu membantu pencernaan juga. Membantu kita juga bergerak, membantu kita juga olahraga. Supaya kita, apa yang kita makan itu dikelola supaya kita juga mengeluarkan energi, supaya kita tidak menyimpan energi. Kalau kita bisa mengelola seperti ini, berjalan, sudah makan, berjalan 30 menit, lagi sudah makan lagi, berjalan 30 menit, nah, otomatis apapun yang kita masukkan sudah kita usahakan untuk menetralisir supaya kita tidak overweight, gitu. Maka itu cara seperti inilah yang dikatakan bagaimana menjaga posisi tubuh kita tidak terlalu gemuk, karena kita tahu bahwa semua ini kurang gerak, kurang olahraga, kurang pembuangan energi kita, otomatis itu yang membuat tersimpannya energi akhirnya jadi lemak, akhirnya kita kegendutan. Nah, itu. Jadi itulah yang perlu dipikirkan juga. Jadi perlu juga meditasi berjalan sesudah makan siang. Kita meditasi setengah jam, malam juga sudah makan, meditasi setengah jam, ya otomatis. Itu membantu pencernaan, membantu untuk kesehatan, juga membantu daya mampu otot-otot kita itu tambah lama, tambah kuat,
karena kita pakai tiap hari, kita gunakan tiap hari untuk latihan, latihan, dan latihan. Akhirnya membawa manfaat semuanya. Betul Bante. Betul. Berarti maintain healthy weight ya Bante ya. Ideal weight, maintain ideal weight. Iya. Ya. Baik Bante, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir. Mungkin bisa memberikan closing statement sebelum kita menutup sesi meditasi online bersama untuk malam hari ini. Silakan Bante. Ya, waktu kita sangatlah cepat. Maka dari itu manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Karena waktu tidak akan kembali ke dalam diri kita. Waktu ada hubungannya dengan pikiran kita. Pikiran ini yang selalu terarah dengan tepat arahnya. Tepat gunanya, dan kita tahu manfaat yang luar biasa akan kita dapatkan. Maka jangan ragu dan jangan bimbang. Hanya gunakanlah tiap detik, ucapkan dalam batin Putho. Karena Putho satu-satunya kata-kata yang sangat-sangat luar biasa, karena ini adalah artinya beliau yang sadar sempurna dan menemukan kedamaian sempurna. Mudah-mudahan kesadaran dan kedamaian ini menjadi milik kita bersama. Semoga kita bisa melaksanakan hal ini dengan sebaik mungkin, sehingga hidup kita lebih damai dan lebih bahagia. Sekian, terima kasih. Ya, sadu Bante. Baiklah, marilah kita berbagi jasa kebajikan kepada sanak keluarga yang telah mendahului kita dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Mohon berkenan kepada Bante Dhammawijayo untuk memimpin pelimpahan jasa pada malam hari ini. Silakan Bante. Ya, marilah kita bertekad bersama-sama dengan kebajikan-kebajikan yang pernah kita lakukan, baik mungkin tadi pagi atau tadi siang kita datang ke wihara atau cetia, memberikan dana kepada biku atau samanera dimanapun juga kita berada, kita sudah menanam kebajikan. Maka kebajikan demi kebajikan yang telah kita lakukan, baik dengan baca parita maupun meditasi pada saat ini juga, itu merupakan energi yang sangat-sangat positif. Maka dari itu kita bertekad, semoga energi kebajikan ini mampu mendorong kita semua untuk mempercepat proses bebasnya dan mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Demikian juga semua para leluhur yang ada hubungan karma dengan kita, makhluk-makhluk yang ada di rumah, di toko, di gudang, maupun di tempat ini. Semoga semuanya ikut bersuka cita melihat kebajikan yang baru kita lakukan. Mari kita bertekad bersama. Ya tawari wahapura paripurenti sakarang ewang mewang itu dinang petanang upakapati ecitang batitang tumhang kipamewasami cetu sabhe purenti sangkapa cando panarasoya tamani choti rasoya ta sabitiyo vivajanto sabbaroko vinasato mate bhavatwantarayo sukhi dikayuko bhawa abhivardhana silissa nityamutha pacaino cattaro dhammavathanti ayuwano sukhang bhalang so atalatho sukito virulo buddhasassane aroko sukito hohi sahasabeniatibi sa atalatha sukita virula buddhasassane aroka sukita hohi sahasabeniatibi te atalatha sukita virula buddhasassane aroka sukita hota sahasabeniatibi ratanataya nubhavina ratanataya tejasa dukkha roga bayawera soka satu cepadawa aneka antaraya piwina santu asesato jaya sidi dhanang labhang soti bekyang sukang balang siri ayuca wanoca bokhang wuthi caya sawa satawasa ca ayuca jiwa sidi bawantute bawattu sappa manggalang rakantu sabba dewata
sabba buddhanu bhavina saraswati bhavantu te, bhavatu sabba manggalang rakantu sabba devata, sabba dhammanu bhavina saraswati bhavantu te, bhavatu sabba manggalang rakantu sabba devata, sabba sangkhanu bhavina saraswati bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik. Saya mewakili keluarga besar KBTI Keresidenan Besuki mengucapkan maha anumodana kepada Bante Dhammawijayo yang telah meluangkan waktu untuk sesi meditasi online bersama dengan kita semua yang hadir di Zoom maupun di YouTube. Semoga karma baik yang tercipta hari ini bisa bermanfaat kepada semua makhluk. Baiklah, sebelum kita tutup kegiatan malam ini, marilah kita kembali membacakan nama Karapata kepada para hadirin. Dimohon untuk bersikap anjani. Arahang sama sambuddho bhagawa, Budang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sampai sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya. Marilah kita bersama-sama melakukan penghormatan kepada Bante Dhammawijayo. Saya akan mengucapkan okasa, saudara-saudari sedama, mengikuti Wandami Bante. Okasa, Wandami Bante. Siddha matu, siddha matu, siddha matu itang palang. Tasming ratasming sama sambuddha jetaso. Berhasil, berhasil, berhasil. Dengan kekuatan Sang Tiratana, semoga semua cita-citanya selalu tercapai. Satu. Satu, satu, satu. Ya, baik, kami persilakan Bante untuk meninggalkan Zoom. Silakan Bante. Selamat malam Bante. Oke, selalu. Selamat malam terima semuanya. Kasih Bante. Ya, selanjutnya kita lanjut ke slide announcement. Silakan ditampilkan operator. Terima kasih. Ya, Dhammasakata Online season yang keempat tentunya di setiap hari Senin dan Jumat pada pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat.
Demikianlah rangkaian acara meditasi online bersama pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah mengikuti sesi meditasi online bersama. Terima kasih juga kepada panitia yang bertugas pada malam hari ini. Semoga kita terus bersemangat melalui kebajikan, melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya Julian mohon pamit, Suki Hontu, selamat malam, Namo Buddhaya.